Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia, memiliki keragaman budaya dan sukunya. Namun, di balik keindahannya itu, masih banyak masyarakatnya yang belum memahami cara memilah sampah, mengolah sampah menjadi barang yang berguna, dan masih banyak juga oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Aku akan mengajak kalian mengetahui cara memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebaik mungkin bersama Bumantara dan Recycle Goods. Perkenalkan, nama saya Ali Ridho Pane, selaku Ketua dan Pendiri Yayasan Bumantara Bestari Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Mikael Panjaitan, selaku Sekretaris di Yayasan Bumantara Bestari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Reja, selaku Bendara Yayasan Bumantara Bestari Indonesia. Bumantara lahir dari keresahan kami terhadap kondisi lingkungan yang masih dipenuhi berbagai permasalahan sampah, khususnya berada di Sumatera Utara. Kami melihat bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut, Bumantara dibentuk sebagai wadah bagi anak-anak muda yang ingin berkontribusi secara nyata melalui aksi bersih lingkungan, edukasi kepada masyarakat, dan berbagai program keberlanjutan. Kami percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam membangun yayasan ini, kami memiliki visi dan misi. Adapun visi kami mengubah sampah menjadi sumber daya berharga melalui pengelolaan yang berkelanjutan, inovasi daur ulang, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan adapun beberapa misi kami, yang pertama melestarikan lingkungan, yang kedua mengkampanyekan pedoman praktikal untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan lestari, dan mengedukasi masyarakat untuk memahami tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup terbebas dari sampah, lalu melestarikan destinasi wisata alam, dan mengajak masyarakat untuk berperan dalam menjaga lingkungan hidup, serta menciptakan inovasi berbasis gagasan dan produk ramah lingkungan untuk dijadikan sarana dan prasarana dalam kehidupan sosial. Jenis-jenis sampah dan cara memilahnya. Secara umum, sampah terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, yang ketiga ada jenis sampah limbah B3. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan ranting, sampah ini dapat dikelola menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, botol bekas, kaleng, dan kaca yang masih bisa memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang dan bisa dijual kembali. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, lampu, obat-obatan, dan limbah elektronik yang memerlukan penanganan khusus. Langkah pertama dalam pengelolaan sampah adalah memilahnya sejak dari sumber, yaitu dari rumah tangga. Dengan memilah sampah sejak awal, proses daur ulang menjadi lebih efektif dan jumlah sampah yang berakhir di TPA atau tempat pembuangan terakhir itu dapat berkurang secara signifikan. Menurut kami, kesadaran masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui himbauan, tetapi harus melalui edukasi yang berkelanjutan dan contoh nyata. Sampah yang dibuang ke drainase dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir. Sementara sampah yang masuk ke sungai dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem, bahkan berdampak pada kesehatan manusia. Karena itu, kami berupaya mengedukasi masyarakat melalui kampanye lingkungan, kegiatan bersih-bersih, media sosial, dan keterlibatan langsung di lapangan. Ketika masyarakat melihat dampak nyata dari sampah yang menumpuk dan hasil positif setelah dibersihkan, biasanya kesadaran mereka akan tumbuh lebih kuat. Apa yang mendasari Bumantara melakukan kegiatan bersih-bersih? Yang mendasari kami adalah rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan saat ini. Bagi kami, kegiatan bersih-bersih bukan sekedar mengangkat sampah, tetapi merupakan sarana edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Kami ingin menunjukkan bahwa perubahan tidak harus menunggu orang lain memulai, tapi dapat dimulai dari diri sendiri dan komunitas terdekat. Kami percaya bahwa aksi nyata akan selalu lebih kuat daripada sekedar ajakan atau kritik. Kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk melihat lingkungan sebagai rumah kita bersama. Jika rumah kita kotor, tentu kita merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan kota yang kita tinggali. Menjaga lingkungan bukan tentang siapa yang bertanggung jawab, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama mengambil peran. Mulailah dari hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengajak keluarga serta teman-teman untuk tetap peduli lingkungan kita. Jika setiap orang melakukan langkah kecil secara konsisten, maka dampaknya akan menjadi perubahan besar bagi Kota Medan di masa depan. Melalui Bumantara, kami percaya bahwa lingkungan yang bersih bukanlah warisan dari generasi sebelumnya, melainkan titipan untuk generasi berikutnya. Karena itu, mari kita berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi bagian dari solusi. Sebab menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tapi tanggung jawab kita semua.
Halo, nama saya Raffi Akbar, saya selaku founder, selaku CEO dari Recycle Good. Nama saya Muhammad Fahrul sebagai Chief Commercial Officer di Recyclo. Recycle itu didirikan pada September tahun 2021. Sedikit gambaran tentang Recyclo, yaitu visi kita menjadi sebuah perkumpulan daur ulang sampah plastik yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan limbah plastik, serta kita dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang agar bisa menciptakan produk inovatif yang berkelanjutan. Kemudian dari visi tersebut, kami mempunyai misi untuk yang pertama mengumpulkan dan mengolah sampah plastik menjadi bahan baku berkualitas. Kemudian merancang dan memproduksi produk-produk daur ulang yang kreatif, fungsional, dan bernilai jual tinggi. Kemudian kita juga memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengolahan sampah plastik yang bertanggung jawab. Terakhir, kita mempunyai misi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak positif daur ulang sampah plastik ini. Recycle hadir untuk tujuan mengubah limbah plastik menjadi produk yang fungsional, artistik, dan berkelanjutan. Recycle mengolah sekitar 300 kilo per bulannya. Itu jumlah yang masih sangat kecil mungkin dalam ukuran UMKM, tetapi kita terus berinovasi untuk menambah kapasitas produksi kita. Melalui Recycle, kami belajar bahwa sampah sebenarnya masih memiliki nilai dan manfaat. Sampah bukan hanya untuk dibuang, tetapi bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna, bahkan memiliki nilai ekonomi. Di sini kami belajar memilah, membersihkan, mengolah, dan mengubahnya menjadi berbagai kerajinan yang bermanfaat. Untuk jenis plastik yang kita gunakan sebagai bahan baku pengolahan daur ulang limbah ini, kita menggunakan jenis plastik HDPE, LDPE, dan PP. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan 3 jenis dari 7 jenis sampah plastik yang bisa kita daur ulang. Untuk tahapan pengolahan limbah plastik menjadi produk yang terbarukan ini, kami memiliki beberapa proses. Yang pertama, memilah sampah plastik berdasarkan jenis dan warnanya. Kemudian setelah kita pilah, kita membersihkannya. Kemudian kita cacah menjadi serpihan-serpihan plastik yang lebih kecil untuk kita gunakan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu kita memasaknya atau melelehkannya menjadi sebuah lembaran yang berukuran 30 x 80 dan 90 x 50 dengan ketebalan 1 cm. Setelah itu kita baru mendesain produk-produk seperti kursi, tatakan gelas, kemudian jam dinding, itu menggunakan lembaran plastik tersebut. Selain itu, kita juga ada proses namanya menggunakan mesin injeksi yang kita buat moldingnya sebagai cetakan untuk menjadikannya souvenir-souvenir dan aksesoris. Untuk contoh-contoh produknya, kita bisa membuat dan menghasilkan seperti jam tangan, kemudian ada tatakan gelas atau coaster, dan kemudian kita juga memiliki stool atau bangku. Kemudian ada juga box untuk tempat penyimpanan seperti vinil ataupun barang-barang yang bisa kita taruh untuk home decor. Selama ini, banyak dari kita mungkin berpikir kalau sampah hanyalah sesuatu yang kotor, tidak berguna, dan harus dibuang. Lalu, kita tidak pernah benar-benar memikirkan kemana sampah itu akan pergi. Padahal, kenyataannya, sampah yang kita buang setiap hari itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena itu, kesadaran untuk menjaga dan mengolah sampah harus mulai tumbuh dari sekarang. Bukan ketika lingkungan sudah penuh sampah, bukan ketika dampaknya sudah terasa di mana-mana, tetapi dimulai dari hari ini, dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Melalui Recyclo, kami ingin mengajak masyarakat untuk mulai melihat sampah dengan cara yang berbeda. Jadi, sampah bukan hanya masalah kalau hari ini kita masih terus membuang sampah tanpa memikirkan bagaimana cara mengelolanya, maka sampah akan terus menjadi sebuah masalah. Tapi kalau hari ini kita mulai belajar mendaur ulang dan memanfaatkannya kembali, maka kita sedang membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya perubahan tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Kadang perubahan dimulai dari sesuatu barang yang dipilih untuk diolah kembali, bukan dibuang begitu saja. Dan dari langkah kecil itu, kesadaran akan mulai tumbuh. Bersama Recyclo, kami percaya bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna pun masih bisa menjadi karya, manfaat, dan harapan untuk lingkungan yang lebih baik.